Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Yadi Raspiadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 29 Jakarta, akan menjelaskan demonstrasi kontekstual materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelum saya menjelaskan di sini, saya akan memperkenalkan fasilitator calon guru penggerak, yaitu Bapak Meki Dacunha, kemudian pengajar praktik Ibu Eni Setiawati, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Yadi Raspiadi. Pada materi penugasan mandiri terdapat dua tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membentuk kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Dalam metode pembelajaran paradigma inquiry apresiatif, di sini adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan kritis pada siswa. Paradigma ini berfokus pada penghargaan terhadap pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman siswa. Dalam paradigma inquiry apresiatif, pembelajaran bukan hanya tentang mencari jawaban yang benar, tetapi juga tentang menghargai berbagai perspektif, pengalaman, dan ide-ide siswa. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif: yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Penjelasan komponen visi sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama di sini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dan di sini juga terdapat nilai-nilai Pancasila yang menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prakarsa perubahan terwujudnya karakter menghargai hak asasi manusia dan menghindari segala bentuk diskriminasi melalui pembiasaan dan pembelajaran di SMP 29 Jakarta. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Buat peraturan utama atau devin. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berhasil dan positif dalam membentuk perilaku peserta didik yang menghargai hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi di lingkungan sekolah? Tindakan yang kita lakukan yang pertama, melakukan wawancara dengan guru, staf sekolah, dan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik-praktik yang telah berhasil dalam mempromosikan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kita dapat meningkatkan upaya untuk memperkuat perilaku peserta didik dalam menghargai hak asasi manusia dan menghindari segala bentuk diskriminasi di sekolah? Tindakan yang dilakukan yang kedua adalah mengadakan lokakarya atau diskusi kelompok dengan guru dan staf sekolah untuk merencanakan strategi dan program yang lebih efektif dalam mengajar dan mempromosikan hak asasi manusia serta menghindari diskriminasi. Melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan implementasi inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang isu-isu hak asasi manusia dan diskriminasi. Kemudian tahapan yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berhasil dan positif dalam membentuk pemahaman peserta didik tentang hak asasi manusia dan mendorong mereka untuk menghargai hak-hak tersebut? Dan tindakan yang dilakukan yang pertama adalah melakukan survei atau kuesioner kepada peserta didik untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka tentang hak asasi manusia dan sikap mereka terhadap isu-isu diskriminasi. Ambil pelajaran yang kedua di sini, bagaimana kita dapat memperkuat dan memperluas usaha-usaha yang sudah ada
dalam mengajar peserta didik mengenai hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengorganisir kelompok diskusi antara guru, siswa, dan orang tua untuk mendiskusikan cara-cara meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia. Bisa juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi kurikulum yang sudah ada atau sumber daya yang dapat digunakan dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam mata pelajaran yang ada. 4. Menganalisis hasil survei atau kuesioner peserta didik untuk menentukan area yang memerlukan peningkatan dalam program pendidikan tentang hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang pertama, apa harapan dan impian utama yang kita miliki dalam hal mewujudkan perilaku peserta didik yang menghargai hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi di sekolah? Tindakannya adalah mengadakan sesi diskusi kelompok dengan berbagai pihak. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana atau decision. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat merancang kurikulum dan materi pembelajaran yang mempromosikan pemahaman peserta didik tentang hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi. Tindakannya adalah melakukan analisis terhadap kurikulum sekolah saat ini untuk mengidentifikasi peluang integrasi materi hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi, atau juga dapat melibatkan guru-guru dalam sesi diskusi kelompok untuk mengidentifikasi cara-cara pengajaran, dan juga bisa mencari dan mengevaluasi sumber daya dan materi ajar yang sudah sesuai dengan tujuan, seperti buku, teks, video, atau sumber daya yang lain yang dapat digunakan. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat partisipasi siswa dalam pelaksanaan program-program yang mendukung pemahaman hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi di sekolah. Tindakan yang dilakukan yang pertama, melakukan survei atau kuesioner kepada siswa untuk mengukur tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan terkait hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi, atau juga dengan cara menganalisis data partisipasi siswa dan juga mengadakan sesi wawancara atau diskusi dengan siswa untuk mendengarkan pandangan mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka. Pertanyaan yang kedua, bagaimana evaluasi awal mengenai hasil rencana tindakan ini dalam mewujudkan perilaku peserta didik yang menghargai HAM dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Lalu tindakannya adalah melakukan evaluasi awal dengan mengumpulkan data tentang pemahaman peserta didik. Lalu yang kedua, membandingkan data evaluasi, dan yang ketiga, melakukan sesi wawancara dengan guru dan staf sekolah untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap perubahan yang mereka lihat dalam perilaku peserta didik terkait isu-isu HAM. Sebagai kesimpulan tahapan Bagja dalam pembelajaran ini, dalam upaya mewujudkan perilaku peserta didik yang menghargai hak asasi manusia dan menghindari segala bentuk diskriminasi di sekolah, langkah-langkah yang diambil dalam kerangka inquiry apresiatif menjadi sangat penting sekali, dan tahap-tahap atau eksekusi deliver merupakan tahap pelaksanaan rencana tindakan yang telah dirancang dengan teliti sebelumnya. Tahap ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam melaksanakan program-program tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak.